Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami sudah dapat bangun pagi dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Pernah nggak kalian membayangkan kalau kalian bertemu sama Tuhan Yesus secara langsung? Pastinya sangat menyenangkan. Bahkan dulu Pak Dodi pernah berpikir tuh untuk membuat suatu mesin waktu sehingga Pak Dodi dapat pergi kembali ke zamannya Tuhan Yesus hidup. Lalu Pak Dodi pengen melihat tuh bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat seperti menyembuhkan orang sakit ataupun membangkitkan orang mati. Nah, sebagai orang Kristen, kita pasti tahu betapa spesialnya Tuhan Yesus itu. Dan kita punya kewajiban untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada zaman Perjanjian Baru. Ayat tema kita hari ini diambil dari Lukas 5 ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Cerita kita hari ini berjudul konser. Jenna bergegas untuk pergi ke konser. Jenna mendapatkan tiket dari ayahnya. Dia dan seluruh keluarganya akan pergi untuk menonton konser band kesukaan dari Jenna. Selesai Jenna merapikan rambutnya, dia lalu berlari menuruni tangga. "Ayo siap-siap ya," kata Jenna kepada ayahnya yang sedang duduk di sofa. "Masih kepagian Jenna," kata ayahnya sambil tersenyum. "Tetapi saya ingin cepat-cepat ke sana ya, supaya tempat duduk kita tidak diambil orang lain," jawab Jenna. "Tenang Jenna, kita akan ke sana dengan memakai tiket. Jadi tempat duduk kita tidak akan diambil oleh orang lain. Lagian ibu dan adikmu juga masih bersiap-siap," kata ayahnya kembali. "Duduk dan bersantailah sambil menunggu mereka." "Tapi ya, saya tidak mau duduk. Saya mau langsung pergi berangkat ke sana," kata Jenna dengan cemberut sambil duduk di sofa. Ayahnya lalu tersenyum, kemudian berkata, kejadian ini membuat ayah berpikir tentang sesuatu. Saat Tuhan Yesus sedang berada di dunia, apakah orang-orang yang mau bertemu Tuhan Yesus itu seantusias kamu sekarang? Ayah tahu kalau Tuhan Yesus itu kalau berkhotbah, banyak orang yang mengikuti dan mendengarkannya. Bahkan orang-orang rela untuk menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mendengar khotbah dari Tuhan Yesus. "Iya benar," jawab Jenna. "Mereka pasti pergi mencari Tuhan Yesus cepat-cepat agar dapat tempat duduk yang enak. Dan mereka tidak perlu membeli tiket," kata ayahnya dengan tertawa. "Coba ingat cerita tentang orang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus oleh teman-temannya," kata ayah kepada Jenna. "Saat mereka datang ke tempat Tuhan Yesus berkhotbah, ternyata ruangannya sudah penuh. Bukannya mereka pulang, dengan berani mereka menjebol atap rumah tempat di mana Tuhan Yesus sedang berkhotbah, lalu menurunkan temannya yang lumpuh itu dari atas atap ke hadapan Tuhan Yesus, minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya." Jenna lalu berkata sambil tertawa, "Kalau sekarang kita tidak mungkin menjebol atap tempat konser ya, nanti kita bisa ditangkap oleh polisi." Dengan tertawa ayahnya berkata, "Pastinya. Tapi coba kita pikir, betapa senangnya kita saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tadi dan membuatnya dapat berjalan lagi. Tuhan Yesus menyelamatkannya dari dosa-dosanya." Jenna lalu berkata, "Kalau dibandingkan dengan pergi ke konser sekarang, saya lebih suka bertemu langsung dengan Tuhan Yesus ya." "Ayah juga," kata ayahnya. "Dapat bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung pastinya sangat luar biasa. Dan ingat, suatu hari nanti kita pasti dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tapi yang pasti kamu harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita."
Dia juga pasti bersama dengan kita ya saat kita menonton konser, kata Jenna kepada ayahnya dengan tersenyum. Pastinya Jenna, jawab ayahnya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kalian katakan seandainya kalian bertemu secara muka dengan muka langsung dengan Tuhan Yesus? Meskipun saat ini kita tidak dapat melihatnya secara langsung, tetapi kita dapat berbicara secara langsung kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita setiap saat. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Dia berjanji akan selalu menyertai kita setiap saat. Suatu hari nanti kita pasti dapat bertemu Tuhan Yesus secara muka dengan muka. Ayat tema kita hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dan kalimat kunci kita hari ini adalah Tuhan Yesus itu spesial. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan beri kami hikmat agar kami dapat menceritakan seluruh kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kami yang lain. Agar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong jagai kami dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya.